Selamat malam pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Den Mas Lamin, yang pada kesempatan malam ini saya akan membahas akibat salah penggunaan bur ayam. Namun sebelum saya melanjutkan untuk membahasnya, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Den Mas Lamin ataupun yang sudah lama bergabung di channel Den Mas Lamin, saya minta tolong keikhlasannya. Jika rekan-rekan lupa belum subscribe, saya minta tolong untuk subscribe agar channel saya terus berkembang, sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Pada rekan-rekanku yang satu hobi, pada kesempatan malam ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali. Jika rekan-rekan semuanya selama ini tidak memahami, maka rekan-rekan sendiri yang akan kewalahan, yaitu akibat salah penggunaan bur ayam. Rekan-rekan ini banyak sekali mengalaminya. Bisa juga dalam merawat ayam kita itu salah dalam penggunaan bur. Begitu juga rekan-rekan kurang pandai dalam memilih ayam di saat rekan-rekan membeli ayam pada peternak. Jadi untuk membeli ayam pada peternak, rekan-rekan harus lebih teliti lagi dan menanyakan, selain menanyakan kualitas ayam tersebut, menanyakan kualitas paceknya, kemudian betinanya. Tidak kalah pentingnya, ini rekan-rekan harus bertanya pada peternak tersebut, ini pembesarannya menggunakan bur seperti apa. Kalau menggunakan bur yang salah, walaupun ayam tersebut badannya bagus, badannya besar, tetapi jika penggunaan bur ayamnya tidak benar pada saat pembesaran, maka rekan-rekan yang akan kewalahan di dalam merawat ayamnya. Kemudian selama ini para peternak ayam ataupun penghobi ayam masih banyak yang terjebak pada saat pembesaran anak ayam, mulai dari nol kemudian sampai dengan dewasa. Mereka itu berusaha keras agar ayam tersebut itu cepat besar. Berbagai cara dilakukan, terutama menggunakan bur ayam pedaging. Jadi saya tekankan pada rekan-rekan semuanya, di dalam pembesaran ayam tidak boleh menggunakan bur pedaging, karena kalau menggunakan bur pedaging, walaupun ayam tersebut itu badannya bagus, walaupun ayam tersebut badannya cepat besar, tulangannya juga bagus, tetapi nanti pada saat pembesaran, pada saat mulai rawatan harian, rekan-rekan sendiri yang akan mengalami kesusahan. Saya lanjutkan, akibat salah penggunaan bur ayam dalam pembesaran itu akan ataupun sudah pasti akan berdampak pada ayam yang kita rawat. Untuk dampaknya, untuk yang nomor satu, yaitu kaki ayam lemas dan loyo, dan ayam tersebut pada saat bermain itu ayam tersebut itu mudah terjatuh. Kenapa mudah terjatuh? Dikarenakan tulang ayam tersebut itu kurang kuat. Walaupun rekan-rekanmu sudah menambahkan suplemen multivitamin ataupun jagung giling dan lain sebagainya, tetapi pada saat pembesaran menggunakan bur ayam pedaging yang dikonsumsi, itu sudah dipastikan ayamnya mudah terjatuh. Untuk dampak penggunaan bur ayam pedaging yang nomor dua, yaitu kita butuh waktu yang lebih lama dalam mengembalikan kualitas ayam yang sebenarnya. Ini saya gambarkan, ayam tersebut sebenarnya kalau dibesarkan oleh orang lain kualitasnya itu sangat bagus, tetapi kita salah pembesaran, menggunakan bur yang salah untuk mengembalikan seperti semula, seperti saudara-saudaranya
itu kita membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 2 bulan ataupun 3 bulan ataupun 4 bulan, dikarenakan walaupun ayam tersebut sudah dirawat dengan benar, namun ayam tersebut untuk kembali ke posisi awalnya itu butuh waktu yang lebih lama. Untuk dampak yang nomor 3, yaitu walaupun ayam tersebut itu mempunyai pukulan keras dan cepat, namun untuk dampaknya kurang berefek. Ini banyak sekali, mungkin rekan-rekan di rumah sudah sering melihat ataupun di depan mata ataupun memilikinya. Ayam tersebut itu mempunyai pukul keras juga kecepatan, namun tidak berefek dikarenakan kekuatan kakinya itu kurang kuat, kuda-kudanya kurang kuat, dikarenakan juga salah penggunaan pur ayam. Walaupun sudah dirawat berulang-ulang, itu kurang berefek. Untuk itu rekan-rekan semuanya, saya tekankan lagi, jangan salah penggunaan pur ayam, jangan terjebak agar ayam cepat besar. Saya lanjutkan dampak yang nomor 4, yaitu kualitas ayam berkurang 50% dari sebenarnya. Ini yang dimaksud kalau ayam tersebut mungkin ada 4 pasang, yang 2 pasang dibesarkan menggunakan pur pedaging, sedangkan yang 2 pasang itu tidak dibesarkan dengan pur pedaging, tetapi dibesarkan dengan pur yang benar untuk mengembalikan untuk jaraknya. Jadi jarak perbedaannya itu sekitar 50%, karena penggunaan pur yang benar itu hasilnya akan lebih bagus karena dari pabriknya sana sudah diarahkan masing-masing. Ini pur ini untuk ayam pedaging, pur ini untuk ayam yang kita rawat. Jadi berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Diharapkan rekan-rekan jangan menggunakan pur ayam pedaging. Untuk dampak yang nomor 5, yaitu ayam kurang agresif dan sulit sekali untuk dirawat. Walaupun ayam tersebut sudah digliter, sudah diumbar bebas, namun keagresifnya itu kurang bertenaga. Terkadang ayam tersebut pada saat melompat ke atas kurungan ataupun melompat ke kandang bagian atas itu bisa melompat, tetapi ayam tersebut itu kurang bertenaga, baik badan ataupun kakinya itu kalau tidak bertenaga, begitu juga pukulannya kurang berisi. Untuk dampak yang berikutnya, yang nomor 6 adalah ayam yang salah penggunaan pur itu lebih mudah terserang penyakit. Jadi ketahanannya dibandingkan dengan pur ayam biasa, ayam yang kita rawat, dibandingkan dengan pur ayam pedaging, itu kekuatan badan, kekuatan tubuh lebih bagus yang menggunakan pur yang bukan ayam pedaging. Jadi hal tersebut itu rekan-rekan harus dipahami mulai dari sekarang. Termasuk kalau ayam kita menggunakan pur ayam pedaging pada saat dewasa, mungkin hanya terkena sedikit saja, terkena pukulan sedikit saja, itu lebih mudah terserang penyakit kuning. Untuk dampak yang nomor 7, yaitu walaupun ayam tersebut sudah kita rawat, yang dimaksud dirawat adalah pagi hari digliter mungkin 30 menit sampai dengan 1 jam, kemudian ayam tersebut juga sudah melakukan penjemuran, ayam tersebut juga sudah dilatih melompat, sudah di jalan jongkoknya kan, memandikannya juga benar, namun nafas ayam tersebut itu masih kurang panjang, ataupun dibandingkan dengan penggunaan pur yang benar, maka nafas yang pur ayam yang benar itu akan lebih panjang dikarenakan kekuatan kaki, kekuatan badan, kekuatan sayap, kekuatan leher itu pada saat pembesaran menggunakan pur ayam pedaging, sehingga nafas ayam tersebut itu kurang panjang. Untuk dampak yang berikutnya adalah
Walaupun ayam tersebut tadi sudah saya sampaikan sudah diolahragakan, kemudian sudah setiap sore diloloin tempe mentah sampai kenyang, kemudian dikasih beras merah, badannya sudah harusnya padat, tetapi kalau salah penggunaan pur itu badannya sulit sekali padat dan berisi. Itu hampir sama dengan ayam yang ngucing ataupun surokopior, dirawat bagaimanapun itu sulit sekali ayam tersebut itu badannya padat. Jadi ada perbedaan, ayam yang surokopior itu dirawat juga tidak bisa maksimal, tidak bisa padat, namun ayam tersebut itu tenaganya besar. Tetapi kalau ayam yang salah penggunaan pur, walaupun badannya sama seperti badan surokopior, tetapi tenaganya kurang besar, bobotnya juga kurang berisi. Demikian pada rekan-rekan yang satu hobi sudah saya jelaskan akibat salah penggunaan pur. Saya tekankan pada rekan-rekan semuanya, jangan pernah terjebak untuk ayam itu cepat besar, ayam itu tulangannya bagus. Karena walaupun ayam tersebut tulangannya bagus, tulangannya besar, tetapi pada saat kita rawat, kita sendiri juga akan mengalami kesulitan. Begitu juga jika rekan-rekan mau menjual ayam, kemudian pembelinya sudah berpengalaman, maka rekan-rekan akan mengalami kendala. Rekan-rekan seharusnya ayam tersebut jadi dibeli, tetapi karena kita salah penggunaan pur, pembeli tersebut tidak jadi membeli. Kita sendiri juga yang rugi. Kemudian dampak penggunaan pur yang salah tadi sudah saya sebutkan, kaki ayam bisa lemas dan loyo, ayam tersebut itu mudah terjatuh. Nomor 2, butuh waktu yang lebih lama untuk mengembalikan kualitasnya. Yang nomor 3, pukulannya kurang berisi walaupun pukulannya cepat dan keras. Yang nomor 4, kualitas ayam berkurang 50%. Yang nomor 5, ayam kurang agresif walaupun ayam tersebut sudah dirawat secara maksimal. Yang nomor 6 adalah lebih mudah terserang penyakit, terutama sakit kuning. Kemudian yang nomor 7 adalah nafasnya itu walaupun dirawat bagaimanapun, terkadang juga memandikannya juga sudah benar, ayam tersebut nafasnya kurang panjang. Kemudian untuk yang nomor 8 adalah walaupun ayam tersebut sudah diloloin tempe mentah tiap hari, sudah diolahragakan, badannya kurang padat dan berisi. Jika rekan-rekan di rumah ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, pasti akan saya jawab di kolom komentar. Dan saya minta rekan perhatiannya sekali lagi, untuk komentar saya mohon jangan ditempel, jangan copy paste, jangan ditempel. Karena kalau ditempel, kalau di copy paste, itu saya yang mendapat teguran. Terima kasih, saya Den Mas Lamin, selamat malam.